ketika ada yang joget-joget itu gue blok, seriously. Siapa tahu ternyata yang joget-joget ini jago Pinter. banget kontennya. Tapi biasanya kalau ngomongin sosial media, kandidatnya tuh tipikal yang suka membahas anything that related to Sarah kah? Atau misalnya yang suka maksudnya marah-marah, atau misalnya yang kayak gitu-gitu. Enggak, maksudnya bukan marah-marah ya, kita bebas aja gitu ya, itu kan bebas berekspresi gitu ya. Tapi misalnya kayak yang terlalu kasar atau kayak gimana, itu bisa jadi red flag sebenarnya. Kandidat itu ada satu yang oke nih secara keilmuan. Cuma anaknya nih, maaf nih, bahasa kitanya, bahasa raya tuh kayak songong, nggak bisa ini, nggak mau dibentuk gitu-gitu ya. Itu kita meeting set, itu nomor 1 dicoret. Jadi somehow walaupun lu paling pintar secara keilmuan ya, tapi karena sifatnya yang karakter tadi minus tuh, attitude itu juga kita, ya. karena we work as a team. Betul. Bukan we work the talk nih ya. We work as a Hai semuanya, apa kabar? Kembali lagi di Masa Sih Podcast. Masih bersama aku, Dinda, Mas Umar, Halo. Mbak Nurul, dan juga Mas Fah. Halo. Nah, karena masih ada Mbak Nurul hari ini, di episode kali ini, kemarin kan kita udah bahas tentang pasar kerja secara garis besar di Indonesia tahun ini gimana. Nah, sekarang aku mau bahas lebih detail lagi. Jadi pertanyaan randomnya adalah tentang apa sih kerjaan yang ideal di Indonesia tahun ini dan sekarang-sekarang ini. Nah, Mbak, berdasarkan data yang kemarin Mbak bilang kan angkatan kerja sekarang naik ya jadi 153 juta. Nah, tapi pengangguran juga ikut naik tuh. Nah, buat teman-teman biar tahu apa sih kerjaan yang ideal yang istilahnya pasti masuk, pasti dapat kerja nih gitu. Pasti cepet dapat kerja nih di Indonesia. Nah, boleh dong Mbak Nurul? Oke, kalau misalnya in terms of role, kayaknya kalau misalnya ditanya pasti masuk ya, kayaknya Belum tentu ya? nggak bisa ya, nggak bisa kasih gitu ya. Cuman sebenarnya in general ada beberapa hal yang mana menjadi, kita sebutnya mungkin positive trait kali ya, yang mana bisa membuat employee itu makin tertarik lah untuk meng-hire orang ini gitu, regardless role-nya apa gitu. Yang pertama adalah mengenai digital literacy. Jadi digital literacy artinya simpelnya melek teknologi lah, gitu. Yang mungkin aku sempat mention gitu ya di sebelumnya bahwa sekarang ini to keep up with the market kita nih mesti upskilling terus gitu. Jadi sekarang kalau misalnya kita ngomongin yang konvensional marketing deh, kalau misalnya dulu marketing ya udah deh mungkin kita cuma bikin event atau misalnya kita bikinnya cuma di sosial media. Nah, sekarang udah nggak bisa kayak gitu. Kita mesti tahu latest teknologinya apa sih. Misalnya sekarang lagi naik banget menggunakan SEO, SMO, performance marketing. Jadi what is the latest technology sih yang dilakukan di role yang gue tertarik. Misalnya HR. Kalau dulu mungkin HR kayak ya udah baca CV gitu ya, terima CV. Sekarang mesti ngerti gimana sih cara menggunakan ATS, gimana sih cara menggunakan dashboard gitu-gitu. Jadi the latest technology tuh wajib tahu. Jangan sampai nih misalnya kita apply ke technology company gitu ya. Misalnya dia adminnya aja udah pakai SQL, sedangkan kita marketingnya nggak ngerti teknologi sama sekali. Nah, itu jangan gitu. Mbak, tadi jadi si company itu memang butuh talent yang digital. Betul. Yang literasinya gitu ya. Benar. Digital literasi gitu. Digital literasi. Jadi itu penting banget gitu ya. Jadi kita kan punya sosial media nih sekarang yang aktif, mungkin buat TikTok segala macam. Mending kita sambil belajar deh, sambil lebih tahu gitu. Sekarang yang dicari market tuh seperti apa sih? Belajar SQL, belajar segala macam tuh udah bisa melalui internet sekarang. Iya. Gitu. Dan maksudnya Mbak, digital literacy itu bukan cuma sekedar bisa mengaplikasikan chat GPT ya, tapi sesuatu yang lebih dalam dari itu ya. Menyindir Umar kan? Soalnya gue sekarang bisa chat GPT aja tuh udah yang keren banget nih. Bener, karena kan kadang-kadang nih ada aja nih mismatch gitu ya. Mungkin ketika kandidat bilang gue jago banget AI mbak gitu, terus tanya AI gimana mas? Pakai chat GPT ya bukan dong, beda dong. Itu tools gitu. ya. Toolsnya. Nancep banget ya. Berasa ya mas. Sebelum lo nanya lagi, gue tadi penasaran waktu tadi Mbak Nurul bilang mengenai masalah digital literacy. Dari sisi employer itu pasti kan akan mencari orang-orang yang memang dia bukan fasih tapi mengerti lah, bisa adaptasi dengan teknologi. Gue mau nanya, nggak tahu ya ini mungkin lucu ya. Sebagai orang yang memberikan kerja, mereka tuh sebenarnya juga ngecekin nggak sih
kalau misalnya orang-orang yang nyari kerja ini dari sosial media dia sih, Instagramnya kah, TikToknya kah, kan ini pasti yang nonton juga pasti kan aktif dong. Iya. Jangan sampai gue lagi nyari kerja, gue upload sesuatu yang salah either di TikTok Iya, gue iya. atau di Instagram gue, gara-gara itulah gue kerja. Itu dilihat nggak sih Mbak sama employer? Sebenarnya tergantung perusahaannya apa dulu gitu. Tapi memang sekarang even beberapa klien kita gitu ya, kalau misalnya melakukan background check tuh cukup thorough gitu ya. Jadi nggak cuman biasanya kan dulu background checking kita cuman reference check, BI checking segala macam gitu ya. Sekarang tuh banyak gitu ya klien-klien kita dari perusahaan besar tuh udah mulai dari sosial media gitu. Oke. Mbak, tapi ini gue personally ya, Iya. ketika gue interview orang buat cari dulu content creator dan segala macam, marketing, communication, whatsoever di sekuritas company itu masuk, terus gue lihat tuh ada dia kan ngasih LinkedIn-nya, IG-nya gitu ya. Ketika ada yang joget-joget itu gue blok, seriously. Karena menurut gue itu kayak Itu nggak value self-preference company. ya? Gue kira terus Nggak. saingan sama lo kan lo jaga-jaga. Kita bikin band aja Pak. Maksud gue itu kalau gue pribadi ketika gue mencari talent, gue memastikan ada kayak karakternya Mbak yang company value-nya tuh masuk ke company gitu loh. Iya. Kalau yang joget-joget tuh sorry to say for me itu band gitu loh. Apakah iya Mbak joget-joget sama atau Oke, gimana? sebenarnya itu preferensi sih Mas, Iya. karena siapa tahu ternyata joget-joget ini jago Pintar. banget kontennya. Maksudnya diupdate dengan apa namanya latest social media trend gitu ya. Oh enggak, karena gue lihat dari 20 konten 19 joget gitu. Ya mungkin hobi kali ya Mas, kita nggak pernah tahu juga ya. Oh diliatin semua 20-20-nya ya berarti ya. Nonton sampai habis tuh berarti semuanya ya Mas. Luar biasa. Tapi biasanya kalau ngomongin sosial media yang pasti kita cek ya pasti LinkedIn. LinkedIn Yeah. tuh pasti kita cek gitu ya. Tapi in terms of social media kayak TikTok, Instagram, kita tuh lebih ngelihat misalnya kandidatnya tuh tipikal yang suka membahas anything that related to Sarah kah, atau misalnya yang suka maksudnya marah-marah, atau misalnya yang kayak gitu-gitu. Enggak, maksudnya bukan marah-marah ya, kita bebas aja gitu ya, itu kan bebas berekspresi Oke. gitu ya. Tapi misalnya kayak yang terlalu kasar atau kayak gimana, itu bisa jadi red flag sebenarnya. Gitu. Bukan lebih ke arah joget-jogetnya tapi lebih ke arah kayak apakah dia ngebahas yang berhubungan dengan Sarah kah atau sesuatu yang sifatnya emosional kah? Bener, karena kan pasti misalnya ternyata kita buka sosial medianya, dia suka banget ngeluh soal company-nya dia. Pasti Oke. kan kita sebagai employer, wah nanti kalau dia kerja di gue, Iya, benar. ngeluh nih. Hati-hati Teman-teman teman-teman ya, tahu. yang suka curhat-curhat di medsos Mendingan ya. dihapus dari sekarang. Jangan lupa ada namanya jejak digital. Ada, Iya. bener. Oke. Apalagi kan ya sekarang gampang ya, one click away lah ya semuanya. Jadi just be more mindful aja. Sebenarnya kalau misalnya joget-joget mah nggak ada masalah. Tapi ya jangan sampai misalnya joget-jogetnya yang Kenapa kita bahas joget-joget ya di sini ya? Oke. Oh iya, sorry tadi aku belum sempat introduce Mbak Nurul di video ini. Mbak Nurul ini adalah manajer dari Monroe Consulting. Monroe Consulting itu firm headhunter terbesar, salah satunya di Indonesia. Ya, Mbak, aku tuh mau nanya, kalau misalnya day to day experience kamu kerjaan, sektor atau industri apa sih pencari kerja atau pemberi kerja itu yang cari ke pencari kerja? sektor yang Pemberi kerja, perusahaan-perusahaan itu sektor yang paling tinggi dicari itu apa sih, demand-nya yang paling tinggi? Oke, demand-nya ada beberapa. Mungkin kalau misalnya kita ngomongin soal digital, again digital itu masih tetap in demand gitu ya. Kayaknya if I'm mistaken itu tahun lalu kan Microsoft ada invest cukup besar ya untuk AI dan cloud di Indonesia gitu ya. So memang dari pasar global sendiri pun melihat potensi digital marketnya Indonesia tuh bagus gitu. Jadi sebenarnya digital is still there. Itu yang pertama. Yang kedua, anything that related to healthcare. Kebetulan tuh sektorku juga sekarang, healthcare, biotech yang kayak gitu-gitu. Jadi semenjak COVID 2020 itu tuh mungkin sekarang kesadaran orang untuk hidup lebih sehat gitu ya, kayaknya udah mulai naik gitu ya. Jadi anything that related to healthcare tuh juga lagi naik gitu ya. Kayak misalnya medical equipment, medical devices, pharma, biotech itu masih dibutuhkan. Nah biasanya kalau misalnya kita ngomongin healthcare, kadang-kadang orang mikirnya nakes dong gitu ya. Nah, enggak juga, karena kan hospital ataupun medical equipment gitu ya, dia kan juga punya HQ gitu ya. Pasti misalnya dia butuh orang marketingnya, medical directornya, segala macam. Oke. Gitu, itu juga ada healthcare yang kedua. Yang ketiga, mungkin kita bahas sebelumnya, renewable energy gitu ya, datangnya dari EV, solar panel, solar angin, itu juga dibutuhkan Oke. gitu. Dan yang terakhir mungkin dari e-commerce dan logistik.
Karena kan kalau belanja tuh is my life. Kalau aku Iya, ya. it's my life tuh. Your life juga kan. Bosen dikit aku belanja. Tadi nunggu aku sambil Paket belanja. gitu, aku seneng banget Kalau ringtone it's gitu. my responsibility. Iya, pasti. Beda ya. Gue tadi diem doang mau nangis sebenarnya. Betul, nah logistik, nah tapi dengan adanya e-commerce ini kalau misalnya logistiknya nggak disupport dengan baik ya sama aja. Apalagi kan logistik ini PR yang cukup gede ya di Indonesia karena kan kita negara kepulauan. Iya. Jadi Oke. kompleks logistiknya gitu ya. Jadi anything related to supply chain, terus misalnya product marketing, product manager itu tuh masih dibutuhkan di sektor tersebut. Oke. Gitu. Dan aku nitip tanya satu. Boleh. Kan kalau tadi ngomongin dari sektor apa yang dicari sama Pemberi company gitu ya, kerja. pemberi kerja gitu ya. Kalau mereka tuh sebenarnya lihat nggak sih karakter apa kayak Soft soft skill. skillnya kita Ya. tuh dilihat nggak sih Betul. sebenarnya? Yes, itu malah sekarang trennya kalau dulu mungkin ya zaman Mas Umar kali ya. Heeh. Kan saya Zaman Nabi dia. zaman Bung Tomo masih kecil. Iya. Mungkin zaman dulu tuh company sangat amat strict gitu ya. Gue butuh orang yang bisa A, B, C wajib. Kalau misalnya bisanya A dan B, C-nya nggak bisa, tolak gitu. Oke. Tapi kalau sekarang karena melihat keterbatasan, maksudnya melihat ketersediaan market juga, sekarang company itu lebih open lah in terms of skill. Jadi malah yang lebih dilihat adalah soft skillnya. Contohnya misalnya kemarin deh kita baru ada place salah satu role engineering manager gitu ya. Oke. Engineering manager, jadi software engineering, yang mana company-nya itu strict banget, maunya bisa language A, B, C, harus punya pengalaman ina Wow. segala macam gitu ya. Yang mana ya kita bisa bilang, Mas nggak ada di market kayak Gua- gini. Itu kalau gue jadi owner tuh ya, kan ini kliennya bilang saya butuh ini, oh belum lahir tuh mas. Mungkin ya, Susah belum, banget, Pra, betul. itu kan. Ada gitu, tapi so kita change perspektifnya gitu. Nah sekarang klien itu lebih open gitu ya, perusahaan lebih open ngelihat bahwa oh oke, mungkin dari A, B, C dia cuman jago di A, jago banget, B oke, C-nya nggak ada. Tapi dilihat nih dari soft skillnya, communication-nya bagus banget, leadership-nya dia ada potensi, terus dia bisa adaptability gitu. Dan sekarang tuh bukannya jarang gitu ya kandidat yang misalnya ini mostly dari technical roles gitu ya, Oke. dia technically bagus banget, tapi giliran soft skillnya, komunikasinya nggak bagus, terus kayaknya kelihatannya kayaknya nggak mau belajar deh, maunya stuck di situ aja. Nah kan jadi dari employer dia nggak ngeliat nih adanya potensi untuk anak ini untuk berkembang. Yeah. Nah dia akan prefer untuk ya udah mendingan gue groom orang yang hard skillnya karena kan hard skill tuh masih bisa dipelajari lah ya, Iya. tapi kan soft skillnya Iya. agak susah sebenarnya. Gue nih balik kayak Betul. kemarin tuh gue interview nyari teknikal dari banyak itu kandidat itu ada satu yang oke nih secara keilmuan. Cuma anaknya nih maaf nih bahasa raya tuh kayak songong, nggak bisa ini, nggak mau dibentuk gitu-gitu ya. Itu kita meeting set ini itu nomor 1 dicoret. Jadi somehow walaupun lu paling pintar secara keilmuan ya, tapi karena sifatnya yang karakter tadi minus tuh Attitude itu juga ya. Karena we work as a team. Betul. Bukan we work the talk nih ya. we work as a team. So tim itu harus masuk ke semuanya. Lu nggak Iya. boleh jadi kayak yang sok paling anu gitu-gitu. Benar. Jadi Itu ya yang soft pengalaman skill penting sih, walaupun ya kalau ditanya pentingan mana hard skill sama soft skill ya sebenarnya harus balance gitu ya. Cuman karakter gitu ya, kalau misalnya pasti kan lo juga sebagai hiring manager akan prefer kerja sama orang yang lo pasti udah bisa kerja sama nih orang dibandingkan dia jago banget tapi lo tahu kayaknya nih susah deh gue ngegroup nih orang gitu. Tapi gue ada juga Fat, Apa tuh? temen ya yang anaknya baik banget ya. Tapi sebenarnya nggak bisa apa-apaan. Tapi akhirnya kita kasihan mau mencat dia gitu. Itu gimana tuh Mbak? Nah, kalau gitu juga banyak tuh case-nya itu baik banget. Apalagi misalnya di company yang udah lama gitu, apalagi misalnya kandidatnya employee-nya sudah bekerja bertahun-tahun gitu, jadinya nggak tahu. Nah, makanya penting sebenarnya untuk perusahaan nih, untuk kita sebagai hiring manager ataupun employer, kita tuh juga tahu tim kita tuh kurangnya di mana, lebihnya di mana. Nah, kalau misalnya kita tahu nih tim kita ada kurangnya dan kita yang provide mungkin kayak misalnya internal training atau misalnya anything that related yang bisa nge-support dia untuk more education kayak gitu-gitu. Tapi ya by the end of the day sebenarnya kalau ditanya idealnya seperti apa, ya hard skillnya bagus, soft skillsnya juga Harus balance bagus ya. gitu. Jangan sampai gue carinya manager nih, hard skillnya masih level 5. Oke, soft skillnya bagus tapi skill hard skillnya dia cuman level 2 ya sama aja gitu. Din, gue mau kasih pertanyaan buat Mbak Nurul. Yes. Untuk dari sisi employer. Keadaan sekarang ini yang dicari itu apakah hanya
levelnya yang menengah atas aja kah? Atau sebenarnya dari sisi staff pun juga lagi banyak dicari juga Mbak? Iya benar. Oke, sebenarnya semuanya lagi dicari gitu. Cuman karena adanya si efisiensi tadi itu gitu ya. Again, company itu akan prefer cari orang yang bisa end to end ngerjainnya gitu. Jadi akan prefer orang yang sudah punya pengalaman bekerja. Gitu. Tapi Mbak maaf nih, kita kan selalu bilang nih kita cari pengalaman ya. Kasian banget sih yang buat fresh graduate iya, itu loh. itu gimana, Dia Mbak? pengalamannya ya dia pernah jadi admin WhatsApp gitu loh. Itu aja gitu. Admin Instagram. Bener. Sebenarnya kan juga banyak ya company carinya fresh grad tapi minimum 1 tahun pengalaman, which is yang nggak masuk akal tuh gitu ya. Iya, nah kadang-kadang sebenarnya kalau yang gue tangkap gitu ya, based on my experience, sebenarnya yang dimaksud dengan 1 tahun pengalaman itu bukan berarti pengalaman kerja formal gitu. Jadi kalau misalnya lo pernah magang masuk, atau misalnya gue pernah bootcamp nih, gue pernah create project nih di bootcamp, masukin aja ke CV. Jadi itu tuh jadi part of your experience lah. Kalau ketua BEM gitu penting gak sih? Sebenarnya tergantung. Kalau misalnya untuk fresh grad, obviously itu penting gitu. Tapi kan lo jadi ketua BEM, lo ngapain nih kalau jadi ketua doang lo nggak bikin sesuatu sama aja gitu. Tapi kan kalau misalnya lo tulis nih lo pernah bikin event yang skalanya gede segala macam, berarti kan lo udah pernah melakukan praktek, misalnya melakukan kerja tim, arrange sesuatu gitu ya, sudah ada pengalamannya gitu. Wow. Mbak, satu terakhir nih, kalau bahasa itu penting gak sih dari sisi pemberi kerja nih? Itu kind of faktor yang diutamakan apa enggak? Sekarang ya. Sorry, gue maksud bahasa itu bahasa Inggris gitu? Bahasa Inggris ya. Oh, oke. Karena teman gue tuh dia bisa ada 3 bahasa 4 bahasa itu, sementara kita kan bahasanya bahasa Jawa dan Sunda biasanya. Mereka ini jago bahasa Perancis tuh, kok kayaknya gampang banget itu lompat-lompat gitu di multinational company gitu loh. Yes, karena kan kalau misalnya bahasa tuh penting, at least deh bahasa Inggris tuh sesuatu yang basic lah ya sekarang gitu. Karena ya sekarang kan most of company juga pasti ada relasinya keluar, entah punya klien di luar, stakeholder di luar. Kenapa yang bisa bahasa itu bisa bahasa banyak gitu ya, tadi Mas Umar bilang kayaknya lebih gampang deh maksudnya dia gampang pindah gitu. Karena that makes him different gitu, berbeda dengan kandidat yang lainnya gitu, dan dia bisa menjadi jembatan gitu, menjadi pintu untuk perusahaan ini. Misalnya gue pengen deh konekin sama spokesperson siapa lah ya. gitu ya, dia bisa jadi jembatannya lah istilahnya. Tadi gitu. don't be such a regular person, be someone special gitu ya, by having English just like me. Aduh, English banget tuh ya. 1, 2, 3 anak Jaksel. ABC DE. Oke, Mas Umar, Mas Wat, ada lagi questions sebelum aku tanya terakhir? Ada sih, cuma tadi gue pas masalah bahasa gue jadi ngeh bahwa emang sebenarnya tuh penting banget ya Mbak. Cuma nggak tahu, mungkin itu dengar konyol juga. Ketika orang itu berbahasa, let's say Inggris gitu ya, kan terkadang kan nggak semua orang tuh logatnya itu fasih dan mungkin nggak terlalu, aksennya mungkin nggak terlalu oke, atau mungkin nggak terlalu bagus lah di mata, mungkin di mata orang lain gitu. Tapi sebenarnya buat pemberi kerja, terutama mereka yang asing, itu jadi masalah apa enggak sih? Enggak, karena I think it was last year gitu ya. Kebetulan gue lagi cari beberapa role base-nya di Indo yang mana perusahaan itu base-nya di US gitu. Sebenarnya pas konsultan gue gitu ya, pas handle jobnya gitu, dia bilang, Kak tapi bahasa Inggrisnya kayak kurang deh. Terus gue selalu tanya, lo dari mana bahasa Inggrisnya kurang? Oh ya soalnya gue ajak ngobrol, kayaknya dia tuh banyak istilah-istilah yang pakai bahasa Indonesia gitu, kayaknya nggak ini. Dan gue selalu bilang ya udah, biasanya gue akan telepon, gue akan ngobrol in general aja, jadi nggak yang ngomongin sesuatu yang heavy. Sepanjang dia bisa menjelaskan apa yang di kepala dia, baik mau grammarnya kayak gimana, nggak ada masalah gitu. Karena kan kayak misalnya kita punya stakeholder dari negara lain gitu, yang mana kadang-kadang accentnya juga gimana gitu ya. Even gue juga punya klien baik kayak gimana gitu ya. Tapi as long as kita pede, as long as kita tuh mau belajar gitu, sebenarnya nggak ada masalah. Kan sebenarnya kadang-kadang di Indonesia tuh kayak lo grammar lo nggak bagus, dikoreksi langsung. Iya betul. Kadang bahkan ya gue tuh kan kalau ngomong, karena mostly klien gue dari luar, jadi gue kalau ngomong sama teman-teman pakai bahasa Inggris tuh kadang-kadang juga, lo ngapain sih pakai bahasa Inggris? Itu gue banget tuh. Ngerti kan? Asli. Mas ini lama di Amerika enggak gitu, lama di Depok gue bilang gitu kan. Tapi kayak they feel offended kalau kita ngomong Inggris gitu. Bener, padahal kan kita kagak ngomong Indonesia. Bener. But I don't know
what to say. Gak cocok kalau dia. Itu Americano, Pak. Gitu. Jadi sebenarnya as long as pede gitu ya, dan kita juga punya banyak banget pengalaman yang bahasa kandidat kita di hire gitu ya sama perusahaan asing yang mana bahasa Inggrisnya yang nggak yang cus gitu ya, tapi memang secara skill dia bagus, hard skillnya bagus, soft skillnya bagus, dan dia bisa menyampaikan apa yang di kepala dia dengan bahasa Inggris basic, nggak ada masalah sih Mas. Nah, tuh dengerin Paket tuh lengkap yang ya. nonton tuh. Hard skill, soft skill, bahasa. Oke Mbak Nurul, terakhir aja, singkat aja, aku pengen Mbak Nurul kasih dong tips pointers aja 1, 2, 3, 4, 5 atau apa gitu mengenai cara jadi kandidat yang ideal di kacamatanya perusahaan. Jadi kandidat ideal, oke. Yang pertama adalah mesti gini. Kita tuh sebagai kandidat tuh kita mesti tahu dulu value yang kita punya tuh apa. Gitu ya. Kita mesti mapping out tuh skill yang gue punya tuh apa aja sih. Gue tuh strong di mana, gue yang mau gue improve di mana, gitu. Itu mesti tahu dulu gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah lo udah tahu nih lo punya hal yang mau di improve gitu ya. Jangan cuma tahu, tapi mesti di improve beneran. Gitu. Itu tuh ketika kita secara actively kita mengimprove diri kita sendiri gitu ya. Nanti rezeki itu bakal datang aja gitu. Dan yang yang terakhir mungkin adalah build your personal branding. Jadi kayak lo mesti tahu gimana sih caranya untuk mengemas diri gue, CV gue, LinkedIn gue gitu ya, supaya bisa lebih menjual lah di market tuh seperti apa. Gitu. Okay. Jadi sebenarnya pemberi kerja itu nggak cuma cari orang yang bisa kerja, tapi juga yang bisa mau belajar, punya growth mindset, dan bisa teamwork tentunya. Ya. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat buat kalian. Bisa lo share experience kalian di bawah, gimana interview dan rekrutmen experience kalian sama company-company yang udah lalu, atau mau discuss juga, bisa nanya-nanya juga nanti sama Mbak Nurul, bisa dijawab di komentar di bawah. Thank you, see you on the next video.